Kita coba langsung aja di program ya, di Java ya, biar mana ini buat file baru ini. Java aja. Ini project baru, project di Mail Pro aja ya, kita gabung di situ. Java class. Nama kelasnya kita beri nama array, my array 2 ya, 2 aja. Contoh kedua, contoh array kedua. Paketnya kita taruh Alpro aja. Kalau ini di running ya nggak keluar apa-apa ya, karena nggak ada mencetak apa-apa ke layar. Jadi nggak keluar apa-apa. Ya supaya keluar, misal kita cetak, nggak usah ganti baris ya. Kita cetak apa? Values-nya. Atau kita cetak mendatar aja, ganti baris. Kita keluarkan ini ya. Oh, ini di luar main. Ada yang tahu nggak ini salah seperti ini? Kurang kurung kurawalnya. Kenapa? Kurang kurung kurawal dari setelah for. Kurung kurawal setelah for. Ini maksudnya? Iya. Kalau satu baris nggak pakai kurung kurawal nggak apa-apa. Jadi dikasih pun ya tetap salah, karena yang salahnya bukan karena itu. Ada yang tahu apa? In-nya setelah sebelum ini. In-nya kenapa? For kurung buka in sama in. Jadi kalau kita seperti ini, di atas in, i di sini, daerah berlakunya hanya di dalam for yang itu.
Begitu kita keluar for, kita mau pakai I yang sama di atas tadi, nggak bisa. Maka buat I yang baru. Ini I yang baru. Atau kalau kita maunya tadi I-nya 1 di situ, ya sudah kita buat di atas integer I gitu. Yang ini boleh kita hapus. Jadi kita menggunakan I yang atas ini. I yang atas ini masa berlakunya di seluruh main ini. Sehingga kita tidak perlu mendefinisikan integer-integer lagi di dalamnya. Gitu ya. Jadi sekaligus saya menjelaskan variabel kalau kita deklarasikan di sini, ini di bawah main, di dalam main, maka masa berlakunya di seluruh main program ini, mulai dia dideklarasikan sampai terakhir. Ya. Oke. Kalau yang tadi, misalkan, kita deklarasikan dan langsung didefinisikan di sini, ini masa berlakunya hanya di dalam for ini aja. Di luar ini nggak bisa, nggak ada. Maka kalau kita pengen buat I lagi, ya ini buat baru lagi. Ini ya. Jadi ada daerah berlakunya variabel. Namanya scope of variable ya. Oke. Sekarang ini kalau kita running, maka nilai yang ada di values itu kita cetak dari atas ke bawah ya. Ya. Baik, nanti array sambil kita pelajari sambil jalan, nanti saya pindah ke function aja ya. Ini saya kira kemarin sudah, ini kita refresh sampai gitu aja. Oke, nanti kita pelajari sambil jalan, saya pindah ke bab 5 saja. Bab 5 tentang metode. Metode ini istilah lainnya, metode itu metode ya. Metode itu ada istilah lainnya juga. Ada istilah lainnya function, atau istilah lainnya juga subroutine. Ini kalau kita di Fortran atau di Basic istilahnya subroutine ya. Kalau di dalam Pascal ada istilah juga prosedur. Ini adalah, nah kalau di dalam function, subroutine, prosedur yang ada di dalam suatu kelas itu namanya metode. Ya nanti isinya apa? Metode itu adalah sederetan dari perintah-perintah yang didefinisikan, yang dibuat, gitu ya. Sederetan perintah-perintah yang melakukan pekerjaan tertentu sesuai dengan pembuatnya. Oke, di sini ada diawali dengan opening problem. Find the sum of integer from 1 to 10. From 20 to 30 and from 35 to 45 ya. Dapatkan jumlahan ini dan ini. Ya. Saya yakin kalian juga sudah bisa membuat dengan mudah ya. Tadi jumlahan berapa? 1 sampai 10. Ya sudah. Ini jumlahan awalnya diisi 0. I mulai 1 sampai 10. Kita pakai for aja. 1 sampai 10. Sum sama dengan sum plus I.
Ini sama dengan plus itu sama saja gini. Sama ya dengan gini. Ini kalau di dalam Java atau C bisa saya singkat cukup begini saja. Disingkat. Nah, ini adalah jumlahan 1 sampai 10. Nah, kalau jumlahan 20 sampai 30 gimana ya sudah, I-nya mulai dari 20 gitu kan. 20 sampai I-nya sampai dengan 30. Sum sama dengan sum plus I, tapi sumnya sudah dinolkan duluan. Baru diisi 0 plus 20 plus 21 plus 22 dan seterusnya. Oke. Mau dicek? Ya, kita cek aja. Saya beri nama metode 1 ya. Oke, sambil menghafal kita membuat main program di dalamnya, Pak. Ayo, sambil kamu yang ngomong, saya yang ngetik. Void Baik, main main, string string, kurung fungsiku args args. oke. Ya, ini main programnya. Nah, tadi kita mau mencetak bilangan bulat 1 sampai 20. Ya, kita definisikan hasilnya, kita beri nama di sum ya, hasil jumlahnya nanti. Kita isi 0 dulu. For mendefinisikan I di sini, it's okay, boleh-boleh saja. Kita mulai dari 1 sampai dengan I kurang dari 20. 10 atau 20 tadi? 10 ya? 10. I plus plus. Oke, kemudian setelah itu dijumlahkan hasilnya ya. Dijumlahkan sum plus sama dengan I. Atau sum sama dengan sum plus I. Ini sama artinya dengan ini, sama persis ya. Oke. Mau dikasih kurung kurawal gini karena samuan satu baris ya boleh, enggak ya boleh ya. Karena di dalam for hanya satu baris. Kemudian kita cetak for I. Ini sudah nggak kenal di sini I. Kalau mau buat ya ini kata integer lagi. Sama dengan atau cetak hasilnya aja ya. Cetak hasilnya aja di sini. System dot out dot println sum sama dengan ya. Oke. Kemudian kita nyetak jumlahan antara berapa tadi? 20, 30, 35 sampai 45.
20 sampai 30. Ini. Yang sini 35 sampai 45. Ya. Ini kenapa ada salah ini? Ada merah-merah di sini, ada yang tahu? Kenapa ada ini? Halo? Ada yang tahu kenapa ada ini? Salah? Ini nggak boleh mendefinisikan lagi karena SAM ini sudah didefinisikan, dideklarasikan sini, dan SAM ini masa berlakunya atau daerah berlakunya, skopnya itu sampai seluruh main program ini. Nah ini di dalamnya, di sini didefinisikan lagi yang nggak mau, definisikan lagi yang nggak mau, gitu ya. Paham ya? Tanpa ada salah itu, baik. Karena sudah tahu ya kita buang, nggak boleh mendefinisikan lagi, cukup langsung dipakai saja yang sudah ada barangnya gitu ya. Sampnya sudah ada. Ya, sehingga kalau kita running, does not have main method. Apa ini? Oh, ini masih ada salah ya. Public static void main. Strings, Pak. Strings, Pak. Seringnya yang salah ya. Nih. Ini ya. Ya, oke. Oke. Lihatlah ini. Pekerjaan satu pekerjaan 1, 2, 3. Ini kan pekerjaan yang hampir sama. Hanya beda ininya aja kan. Ya. Kalau ini berulang-ulang, ya ini kalau cuma 1, 2 baris, kalau misalkan sama sebanyak 20 baris diulang-ulang, ini kan programnya jadi panjang sekali dan menjemukan hal-hal yang sama diulang, diketik ulang, diketik ulang, diketik ulang. Gitu kan. Maka akan lebih baik apabila ada satu kelompok perintah yang dipakai berulang-ulang, ingat ya, yang dipakai berulang-ulang kan dipakai 3 kali gitu ya, hampir sama 3 kali. Itu lebih baik dibuat menjadi suatu metode atau function atau prosedur. Lebih baik begitu. Ya, oke. Maka kita akan menuju ke sana. Kita lanjutkan aja ya. Oke, ini sudah. Sekarang ini. Nah, tadi pekerjaan yang hampir sama tadi, kita buat aja menjadi satu blok itu, kemudian kita beri nama. Ya, kita beri nama. Kita beri nama,
Nah, ini adalah sebuah metode caranya, memberi nama seperti ini. Ini adalah sebuah metode. Ya. Ini saya beri gambaran dulu sebelum masuk sana. Ini yang berulang-ulang ini yang berbeda apa? Yang berbeda kan hanya ini dan ini. Ya. Ini dan ini dan ini. Kemudian kita pengen cetak ini kan. Maka yang sama-sama ini kita kumpulkan aja jadi satu. Kita taruh di luar main program. Sebuah main itu sebuah function, sebuah metode tidak ya. Kemudian kita beri nama. Cara memberi namanya gimana? Public boleh. Nanti enggak public juga boleh, pakai privat juga boleh ya. Kalau di sini tadi pakai privat atau public? Pakai public juga dia. Oke, kita ikuti dia dulu aja. Public, static, kemudian fungsi ini nanti menghasilkan sebuah nilai. Masih ingat suatu fungsi ya? Di awal kemarin saya kasih gambaran gini. Fungsi fx, biasanya kalian kan gini, di matematik itu, y sama dengan fx. Ini memetakan dari himpunan satu ke himpunan lain, di sini x, di sini y kan gitu. X dan y dikawankan oleh fungsi yang bernama f, ini kan? Nah ini nama fungsinya. Kalau kita punya y sama dengan fx, hasil akhirnya ini apa? Fx itu kalau diberi nilai x, hasilnya y, diberi nilai x, hasilnya y. Ya ini parameter, ini hasil akhirnya. Hasil akhirnya apa? Bisa integer, bisa double, bisa dan lain-lain, bisa juga void. Enggak menghasilkan apa-apa. Void contohnya apa ya? Main method ini hasilnya void. Nah, kalau kita membuat function itu sintaksnya ya gini, bisa public, bisa static ya. Sorry, bisa public, bisa privat. Pada umumnya kita buat static sebuah function itu, di sini return type-nya baru metode ID, identifier metodenya, nama metodenya, kurung buka, kurung tutup, di sini kurung kurawal buka sampai kurawal tutup. Nah ini pekerjaannya apa dia? Statement-statement di dalamnya itu. Ya. Sintaknya seperti ini. Return type ini boleh void. Contohnya main method itu ya, main function. Nah, pada kali ini saya akan membuat contoh tapi nggak void. Sininya hasil akhirnya nanti jumlahnya tadi bertipe integer gitu ya. Nama fungsinya misal kita beri nama fungsi fSum, fungsi sum gitu ya. Ada parameternya satu, parameternya dua. Parameternya yang merupakan batas awal dan batas akhir tadi. Parameternya dua, yang pertama integer, batas awal, kemudian dan satunya lagi integer batas akhir jumlahan ini ya. Kurung kurawal buka sampai kurung kurawal tutup. Ini adalah sebuah function. Oke. Nah, ini yang sama-sama tadi tak gabung jadi satu di sini. Oke. Nah, tadi di ini kita menjumlah dari awal, ini awal, sampai ininya akhir. Kita jumlah dari awal sampai akhir ya. Jadi I pertama kali diisi awal, I isi sampai I kurang sama dengan akhir, I plus ditambahkan ke dalam sum. Nah, hasil akhirnya tadi, sebuah fungsi tadi kan return type-nya kan integer itu. Return, hasil akhirnya apa di return? Sum. Jadi total jumlahnya tadi di return.
bukan nilai J ini tadi. Ya. Jadi kalau ini ada tipenya, entah double atau integer, bukan void ya, maka ditambahkan terakhirnya harus return. Return sebuah nilai. Nilainya ini harus sama dengan tipenya ini. Kalau di sini return type-nya integer, maka ya hasil akhir yang di return ini juga integer, harus sama ini. Oke. Ini adalah yang pekerjaan berulang-ulang yang tadi kita pakai kita buat sebagai fungsi. Oke. Ini masih ada beberapa salah. Ini salahnya apa? Di sini I-nya belum dideklarasikan, maka kita buat I ya. I kita deklarasikan, langsung kita definisikan, diisi nilai awal. Kemudian di sini ini masih ada salah apa? Misal tadi pertama kan kita pengen nyetak, ini sudah tidak perlu lagi. Kita tadi pengen nyetak, ya, bilangan berapa? 1 sampai 10 ya tadi ya. Maka tinggal panggil aja, saya pengen nyetak bilangan 1, awalnya 1 sampai 10. Ini. Berikutnya lagi, saya pengen cetak, panggil aja fsum, gitu. Bilangan 20 sampai 30. Saya pengen cetak bilangan 35 sampai 45. Nah, ya. Jadi ini cukup satu blok perintah tadi. Saya bersihkan ya biar terang. Satu blok perintah tadi kita kumpulkan yang mirip-mirip tadi. Kita beri nama menjadi sebuah metode namanya. Metode atau function. Nah, nanti kita tinggal pakai. Tinggal panggil. Fsum berapa? Parameternya berapa sampai berapa? Panggil fsum, panggil fsum. Hasil akhirnya berupa integer. Ini langsung dicetak print line. Ya. Coba kita running ya. Ini hasil akhirnya. Kita pengen nyetak 1 sampai 1000 misalkan gitu. Jumlahan 1 sampai 1000 ya udah tinggal ganti itu 1000 aja. Ini hasilnya. Saya pengen nyetak 20 sampai 3000. Ya udah tinggal gini aja. Ya, saya ulang. Jadi untuk membuat metode kita pakai scope dari fungsinya, ini nanti bisa public, bisa privat ya. Tapi sementara pada contoh-contoh awal ini kita pakai public dulu aja. Dan kita pakai static, kita definisikan static di memori. Kemudian ini yang penting ini, return type-nya ini. Return type. Kemudian nama fungsinya. Nama metodenya. Metode ID, identifier dari metodenya, kurung awal buka, kurung awal tutup, kurung biasa buka, tutup,
Kurung rawal buka, kurung rawal tutup. Ini isi fungsinya. Di sini parameternya. Bisa 1, bisa 2, bisa nggak ada. Bisa 0 ya. Sintaksnya seperti itu. Contoh, saya buat contoh ya. Kita sambil mikir ya. Sambil mikir bareng-bareng, saya buat suatu contoh gini. Kita buat baru aja. Ini ada soal, buatlah program Java untuk konversi dari derajat Celcius ke derajat Fahrenheit. Dan kemudian cetak dalam bentuk tabel itu. Ya. Oke, kita pikir ayo bareng-bareng buat programnya. Saya beri nama kelasnya C2F. Celsius to Fahrenheit ya. Apa? Kita buat mainnya dulu. Public, static, void, main, string. Ini ya. Nah, untuk membuat itu jelas itu suruh cetak tabel ini. Suruh nampilkan di layar ini. Ya, kita buat aja. Untuk mencetak apa? System.out.println. Kita cetak versi derf. Ini kan ya. Setelah itu bawahnya kita cetak garis bawah. Setelah itu kita cetak 10 dalam Celsius. Ya, kita buat variabel misalkan double T Celsius gitu ya. Kita isi 10. Nah, sudah barang tentu nilai Fahrenheit-nya berapa? Double
Fahrenheit. Kecil semuanya aja. Dari Celsius ke Fahrenheit berapa? Rumusnya apa? Teva sama dengan, ada yang hafal rumusnya? 9/5 kali T-cell Sel ditambah 32. Plus 32. ini ya. Oke. Setelah ketemu Celsiusnya, ketemu Fahrenheitnya kan dicetak. Oke. Kita cetak sini. Yang dicetak apa? Celsiusnya dulu. T-cell plus spasi plus lagi Teva, ini kan ya. Oke, sudah. Terus kita ulangi lagi kan? Kita membuat T-cell yang baru lagi. T-cell sama dengan T-cell plus 5, B10 kan 15 ya. Kemudian Teva ini. Kemudian dicetak lagi. Ini kan? Oke. Kemudian setelah itu dikeluarkan lagi. Sudah ya, sudah dikeluarkan. Setelah itu nyetak lagi. Ini dikeluarkan lagi, cetak lagi, dikeluarkan lagi sampai terakhir. Ini baru 3 nih, tadi sampai 40. Ya ini diulang-ulang terus sebanyak sampai 40 ya. Padahal kan yang sama ini diulang-ulang terus. Hal yang sama diulang-ulang terus. Kalau coba kita running, nah ini baru 35 ya, kurang 1 ya. Ini satu lagi, ini kurang panjang. T-cell-nya kurang panjang. Kurang menengah. Oke. Variannya kayaknya juga kurang ya. Ini orang-orangnya saya hapus saja ya. Ya, gitu. Ini kurang pas sedikit, biar F-nya aja yang saya potong ya. 1, 2, 3, 4. Kurang lagi. 1, 2, 3. Udah lurus ya. Oke. Nah, sekarang gini. Ini kan banyak sekali diulang-ulang ya, kalau cuma sampai 40, kalau sampai 200 gitu gimana? Pakai loop berarti ya, Pak? Ya, pakai loop. Maka ini cukup ini dibuat sebagai metode. Nah, ini
membuat metode apa tadi di luar main ini? Sintaksnya apa? Public, static, Double. hasil akhir Fahrenheit tadi apa? Double. Double. Double, nama fungsinya kita beri nama apa? Celsius ke Fahrenheit gitu aja ya. Sini ya. Ini nama fungsinya. Kamu beri nama F juga boleh. Karena kalian orang matematik kebiasaan F gini ya. Tapi kan nggak informatif, bolak-balik fungsinya banyak F semua kan, F1, F2 nggak informatif kan? Maka lebih informatif kalau saya beri nama gini. Kan? Terus ada parameternya, parameternya dari Celsius, Celsiusnya berapa, nanti Fahrenheit-nya berapa gitu kan? Nah, tinggal gini aja. Double. Saya buat variabel T Fahrenheit. Ini. Sama dengan itu Celsius tadi C tambah 32. Kemudian langsung kita cetak C dan Teva, ini kan? Atau kalau mau sama dengan tadi ya sini sementara tak ginikan lah, nggak apa-apa. T-cell, ini T-cell, ini ya, biar mirip tadi. Ya kan, sini. Nah, ini saya taruh biar rapi. Ini saya taruh atasnya sini aja. Ya. Dan setelah itu di sini kan kita nyetak berulang-ulang tadi ya. For dengan apa? I Celsiusnya kita mulai dari berapa tadi? 10. 10 sampai I-cell-nya kurang dari 40 tadi gitu ya. Kemudian I-cell sama dengan, biar kelihatan saya ginikan, naik 55 ya. Nah I-cell-nya apa? I-cell-nya otomatis double ini ya. Ini kan? Oke. Kemudian kita hitung konversinya. Langsung kita cetak, panggil aja tadi function yang kita buat tadi apa? Sel ke Fah, gitu kan? Sel ke Fah, oh ini langsung dicetak di sini berarti return-nya void ini ya, sorry. Ini return-nya void karena langsung cetak di situ. Oke. Kalau return-nya void, manggilnya ya cukup gini aja. Ini parameternya apa? Parameternya I-cell. Ada satu parameter. Dibuat seperti ini juga boleh, oke, sama aja. Ya. Jadi ini dipanggil berulang-ulang. Mulai I-cell 10, masuk sini, manggil fungsi ini. Begitu selesai, kembali ke atas, I-cell kurang dari 40, manggil lagi ini. Gitu, boleh. Pak, kalau saya pengen fungsinya ini sebagai awalan, saya pengen buat tabel dari awal sampai akhir, ya boleh aja. Jadi sini ditambahi lagi, double dari awal sampai akhir. Nah, nyetaknya begitu. Kemudian dari awal sampai akhir.
sorry, seawal sampai akhirnya di sini ya. Ya. Nanti langsung saya cetak gini. Sel ke fa, saya ingin cetak dari awal sampai dengan akhir gini aja. Nah. Ya. Nah, otomatis fungsinya juga didesain dari awal sampai akhir. Nah, berarti di sini for sekeluarga yang tadi aja. For isel mulai dari awal sampai akhir, isel nambahnya 55 misalnya gitu ya. Dan langsung kita cetak. Lupa kalau sekalian saya nyetak garis-garisnya di dalam fungsi itu boleh enggak? Oh, nanti akan kalau seperti ini boleh-boleh aja. Misal ini ditaruh sebelum for, taruh dalam sini boleh-boleh saja. Buat gini, nanti di sini cukup dipanggil langsung gini aja. Awal sampai akhir, kita mau awalnya berapa? Awal, misal awalnya adalah 0. Akhirnya mau berapa? Akhirnya mau 40. Nah, cukup gini aja. Ini ada salah apa nih? For double isel awal tefah ke bawah ya. For oh ini T-cell sorry ya, T-cell. T-cell. Ini T-cell. Ini T-cell. Ini ada salah, sorry. Apa ini salahnya? Bit akhir. Ya. Masih ada salah ini apa? T-cell. Karena C to F. Karena file simbol T-cell. Oh ya, ada yang tahu kenapa ini? T-cellnya saya buat sini aja. Skopnya nggak sampai situ ya. Ini di dalam. Ini hanya berlaku di dalam for aja. Tifah might not have been initialized. Tifah. Tifahnya sama dengan sekian. Ini sebenarnya sudah boleh, ini enggak apa-apa nih. Jadi nggak harus diinisialisasi, nggak apa-apa. Ya. Tapi dia minta diinisialisasi ya, kita kasih 0 aja. Jadi ini ngulang-ngulangnya di sini, ini dipanggil sekali di sini. Mau kalian desain seperti ini juga boleh. Ya terserah yang desain program seperti apa. Ini kenapa langsung muncul 1 saja, 40 saja?
Ada yang tahu? Ini memang hanya dicetak sekali. Ini dicetak berulang-ulang yang ini. Maka for-nya di dalam tanda kurung ini. Jadi habis ngitung satu dicetak. Habis ngitung satu lagi, cetak lagi gitu ya. Sehingga kalau saya pengen ngitung dari awalnya 0 sampai akhirnya 100 ya oke saja, tinggal gini aja. Buat tabel 0 sampai 100. Kenapa 100-nya nggak ikut? Ini kurang sama dengan. Ini ya. Kok Pak itu naiknya kok 5 terus, kalau pengen saya naik kadang 0,1, kadang naik 10, boleh nggak Pak? Ya boleh aja. Ini tambah aja. Delta gitu ya. Kita buat variabel delta. Oke. Deltanya misal saya pengen naiknya 10-10. Delta ini dipasang ke function ini juga. Nah, del gitu boleh, delta juga boleh. Nah ini enggak ditambah 5 tapi ditambah del. Ini. Sehingga saya nyetak 0 sampai 100 nambahnya 10-10. Kalau saya pengen nambahnya 15-15, ini tinggal ganti 15 saja deltanya. Kalau saya pengen nambahnya 1-1 aja Pak, ya nggak apa-apa 1-1. 1-1. Nah ini tentang metode atau function ya. Sekumpulan program yang diberi nama, cara pemberian namanya seperti ini, sampai kurung kurawal buka, sampai kurung kurawal tutup. Jadi sekumpulan program ini kalau saya tutup jadi gini. Nah ini satu function ini. Kumpulan program di dalamnya isinya apa? Isinya ini. Sehingga kalau dipanggil seperti ini, dia jalan, yang jalan di dalamnya. Oke. Boleh nggak di dalam suatu program isinya fungsinya banyak? Ya boleh, pada umumnya memang banyak. Saya kasih contoh lah satu lagi ya. Saya buat geometri 2 dimensi misalkan. Misal saya buat fungsi khusus, saya buat fungsi untuk menghitung luas lingkaran.
Luas lingkaran berarti ada parameter jari-jari. Saya pengen ngitung luas lingkaran. Ini ada jari, jika diketahui jari-jari, maka luasnya adalah ini kan? Oke, ya kita buat function untuk ngitung luas lingkaran. Public static itself kita beri nama L link gitu ya. Luas lingkaran. Atau lengkap aja gini, nggak apa-apa. Parameternya adalah 1. Double R. Ya, mau gini boleh. Luas sama dengan apa? R kali P. Mati. Mat PI. Sudah cukup ya. Dikalikan R kuadrat. Nah, harus ada returnnya. Ini return type-nya belum ada. Luas itu kan double juga, maka return type-nya double gini ya. Dan ini harus di return. Hasil akhirnya fungsi ini adalah sebuah double apa? Luas gitu ya. Sehingga kalau saya pengen memanggil itu, manfaatkan itu, ya tinggal panggil aja. Misal saya menghitung punya system.out baik. Misal ini ya, untuk contoh dulu ya. Luas lingkaran dengan jari-jari 10 adalah, tinggal saya panggil aja, L lingkaran dengan jari-jari 10. Ya, langsung saya cetak. Kurang satu yang salah. Saya ganti baris saja. Maka langsung saya memanggil ini. Suatu saat lagi saya pengen nyetak lingkaran dengan jari-jari 100. Luasnya berapa? Ya tinggal begini aja, ini 100, gini aja ya. Ini kelas tentang program tentang geometri 2 dimensi ya. Selain lingkaran ada apa lagi? Kita buat fungsi lagi untuk menghitung luas segi 4 ya. L segi 4. Untuk menghitung segi 4 berarti apa? Sisi. Ada panjang, ada lebar kan gitu kan? Maka luasnya adalah P kali lebar. L. Ya, tinggal berarti
kita butuh dua parameter, P dan L, gini. Ya. Luasnya adalah panjang kali lebar, udah gini aja kan? Oke. Nah sebenarnya ini mau disingkat juga boleh. Nggak usah pakai gini, nggak usah pakai variabel gini, langsung saya singkat gini. Dengan yang tadi sama aja ya. Nah, saya ringkas gini boleh. Kalau di running ya sama aja dengan tadi ya. Ini ringkas ya. Tapi supaya kelihatan ya saya ginikan aja. Atau ringkasnya di sini juga boleh. Ya. Oke. Kalau saya pengen ngitung selain segi 4 apa lagi? Kalau sisinya sama namanya apa? Persegi. 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 Kalau ini? Persegi 4, benar? Ini namanya persegi. Kalau ini segi 4, gitu ya? Ya betul, kalau ngitung luas persegi ya panjang lebarnya sama. Gitu. Pakai ini juga boleh. Ya. Oke, jadikan satu dengan itu boleh. Membuat sendiri juga boleh, silakan. Segitiga sekarang. Luas segi 3. Segitiga itu yang dibutuhkan apa? Alas sama tinggi, Pak. Alas Sama tinggi, Pak. tinggi gini ya. Berarti luasnya apa? Setengah alas dikalikan tinggi gini ya. Oke. Apalagi geometri apalagi? Kalau saya pengen menghitung volume kubus. Kubus itu berarti apa? Ini ya, sisinya sama semua ini ya. Ini juga A gitu ya. Kalau kubus dengan sisi A, berarti gimana ngitungnya? Rumus kubus itu apa? A pangkat 3. Volumenya langsung A pangkat 3 boleh. Mau alas kali tinggi juga boleh ya, terserah ya. Oke. Mau gampang, oke, A pangkat 3 ya. Jangan luas lah volume ya.
Kalau balok, balok itu ini panjang, ini lebar, ini tinggi kan gitu. Ya, Pak. Ya. Berarti butuh parameternya ada 3. P